Kenapa seseorang yang hampir mati akan terhalusinasi oleh seseorang yang sudah almarhum dan paling disayangi, seperti akan segera berjumpa. Orang yang akan meninggal itu memang kadang-kadang ada yang tampak, tidak harus yang disayangi, kadang ada yang dibenci, kadang ada yang biasa-biasa. Kenapa demikian? Karena pada saat orang akan meninggal, pikiran dia yang paling berkesan itu biasanya muncul. Dalam hal ini tadi pertanyaannya, yang berkesan adalah orang yang disayangi. Maka ketika akan meninggal, kesadarannya dia mulai lemah, bawah sadarnya muncul. Tadi 88% kan pikiran kita itu di bawah sadar, muncul memproyeksikan, menggambarkan seolah-olah orang yang kita sayangi. Sehingga begitu meninggal, orang yang nampak anaknya misalnya yang masih hidup, kemudian meninggal, dia orang tua ini lahirlah dia di keluarga anak itu. Mungkin jadi anaknya dia, alias jadi cucunya sendiri. Karena itu mungkin Anda juga sering melihat ada cucu yang mirip kakeknya. Persis loh sama almarhum kakek atau almarhum nenek. Kenapa? Karena pada waktu meninggal yang dilihat anaknya, yang paling dia sayangi, maka dia bisa lahir di situ. Kalau yang dilihat anjingnya yang dia sayangi, ya bisa juga dia lahir jadi anjing, anak anjingnya itu. Tetapi juga bisa muncul orang yang paling dia benci. Karena cinta dan benci kan mencari. Sudah berkali-kali saya contohkan, orang kalau cinta dengan anjingnya dia akan cari, mana anjingku, dia datang cari dilus-lus. Kalau benci dengan kecoa, begitu masuk kamar, mana kecoa, untuk diinjak. Itu sudah berkali-kali saya contohkan. Nah, pada saat orang meninggal muncul yang paling dibenci, maka ketika dia mati, dia akan lahir di keluarga itu untuk balas kebenciannya. Makanya sekarang ada orang bisa sejak dalam kandungan musuhan sama anaknya. Anak ini nggak diharapkan mau digugurkan, tapi nggak gugur-gugur. Diobati apa saja, diwolak-walik, pencolotan sana, pencolotan sini, nggak gugur-gugur. Sudah gitu ibunya sakit-sakitan, ayahnya gegeran terus, usahanya menurun. Sebetulnya anak ini datang sebagai musuh. Nanti lahir sungguhan jadi musuhan sungguhan. Anaknya sakit-sakitan atau berani sama orang tua. Anak yang mau digugurkan, Anda boleh lihat di masyarakat, kalau lahir banyak kan jadi musuhnya orang tuanya. Tanya nanti, kalau anak kok gegeran sama orang tua, tanya, apa dulu pernah mau kamu gugurkan? Itu sudah banyak membuktikan demikian. Nah, oleh karena itu saudara, itu dia sudah jadi musuh sejak dalam kandungan. Lah, itu kenapa? Karena mungkin waktu meninggal dia mikir itu. Karena itu di dalam Dharma disebutkan, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tapi harus dengan cinta kasih. Jadi kalau kita masih sadar begini, kita punya musuh, pancarkan kasih sayang. Semoga dia bahagia, semoga dia bahagia, semoga dia bahagia. Supaya kalau mati, kita nanti nggak mikirin musuh-musuh kita itu. Musuh kita juga bisa pasangan hidup kita sendiri. Ada orang sejak pacaran cekcok terus, kawin ya cekcok terus, sampai mau mati ya cekcok terus. Tapi nanti kalau yang satu mati, pasangan hidupnya juga ikut mati. Nanti sambung lagi itu kehidupan yang berikutnya, kumpul lagi cekcok, mungkin jadi kakak adik yang sering cekcok, terus kan juga ada itu kakak adik gegeran, terus biar puas. Pokoknya makin ada banyak yang Anda benci, mereka akan ngumpul di dalam satu rumah yang sama supaya puas. Kalau musuhan sama tetangganya kan harus ngeluruk. Ya tahu, aku jegal sama itu, keluar pintu, tuding-tuding. Tapi kalau musuhnya itu di dalam rumah kan enak. Tinggal buka kamar ketemu, ngomel-ngomel, sudah masuk kamar lagi. Nanti ganti sana yang buka pintu kamar kita, ngomel-ngomel sama kita, bales-balesan. Dalam rumah tangga berapa banyak yang cekcok sampai kadang pukul-pukulan. Dan mereka kumpul sebagai anak, sebagai istri, sebagai pasangan hidup, sebagai keluarga dekat. Itu semua adalah kebencian. Kebencian jangan dibalas kebencian. Kalau Anda sudah ketemu dengan keluarga seperti itu, kuncinya pancarkan kasih sayang.
Nah, pada saat meninggal ada orang yang dicinta bisa muncul, makhluk yang dicinta muncul. Bisa juga makhluk yang dibenci muncul atau orang yang dicinta muncul. Juga ada yang biasa-biasa. Apa itu? Nah, misalnya kita punya tuyul. Ada toh orang yang pelihara tuyul? Tuyul itu suruh ngambil duit. Atau ilmu apa saja yang pakai makhluk halus, gendruwo, apa-apa kan gendruwo bisa beli juga sekarang. Nah, gendruwo itu suruh kerja sama kita. Kemudian pada saat kita akan meninggal, gendruwo itu menampilkan dirinya. Sehingga pada saat kita akan meninggal, walaupun kita tidak cinta sama gendruwo itu, walaupun kita tidak benci sama gendruwo itu, biasa-biasa karena dia adalah pegawai kita sebetulnya gendruwo itu. Pada saat meninggal kita terpikir karena terlihat gendruwo itu, matilah kita dan jadi budaknya si gendruwo. Makanya karena di dalam Dharma disampaikan bahwa kita jangan menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu, pelihara tuyul, pelihara gendruwo dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti kalau meninggal kita jadi budaknya dia. Ya, nah itulah sebabnya kenapa seseorang pada saat akan meninggal bisa melihat makhluk-makhluk yang lain. Karena ketika mau meninggal pikiran kita turun, kesadaran kita lemah, maka bawah sadar kita lah yang muncul.